Enggak siap, udah. Kami warga desa Lupang menolak adanya pabrik MBI. Betul. Pabrik ini udah bikin masyarakat resah. Betul. Baunya sangat menyengat. Betul. Kulit anak-anak jadi gatal. Betul. Udara sesak. Betul. Sesak nafas. Betul. Sudah diperingatkan tapi dia tidak menggubris. Betul. Sudah diperingati tapi tidak Nya mam yang 60 gitu ayat 2 di kulkas dibikin harga nama saya. Dulu kan tadinya mulanya amis waktu bulan 11 tahan amis dulu. Kata bapaknya bawa amis neng air, nggak tahu yang enggak kata saya. Yang gelasnya kali terus diminum aja Pak. Habis itu baru bau bangke, baru nggak diminum. Bau amis mah diminum aja. Terus habis bau bangke tuh bau amis lagi, lengket. Dipakai mandinya kayak lengket kayak ada olinya gitu. Udah. Itu sejak kapan Ibu tahu air yang tercemar? 3 bulan. Udah bulan 12 ketahuan itunya, tapi kerasanya dari bulan 11 udah kerasa. Udah kerasa. Bau amis itu bulan 12. Tahu ya tanggal berapa Papa yang ingat mah? Itu bau bangke. Tapi bau bangke bukan bangke aja, bau macam-macam gitulah. Apa aja yang sudah Ibu alami setelah minum air ini? Bapak ngap, kembung, terus ibu darah tinggi aja, pusing, Gitu. pusing ngap mual. Kemarin tuh abis pusing tuh mules mencret Pak, malam minggu tuh, terus berak semalam nggak bisa tidur. Kalau efek ini kulit gitu, Kulit gatal. gatal-gatal. Tapi teman saya emang nggak kayak orang-orang gitu yang nggak ini. Anak saya tuh yang di pabrik pada nimbul gatal. Cucu tuh yang sekarang lagi makan gatal. Dia gatal-gatal. Sekarang masih ada gatal-gatal. Ada, masih ada, tapi udah ada bekasnya ya. Pas ini agak tutup kemarin malam Jumat ada lagi. Gitu. Malam Jumat malam Sabtu ya sama ada lagi. Pak, baunya bau bangke dari sini, udah bau dari udara, bau dari sini. Saya mau udah ampun pala. Ini pabrik tutup sejak kapan Ibu? Belum tutup. Belum tutup. Belum ditutup. Iya, masih ada aja katanya tutup. Orangnya kesini, pas siapa ya? Pak Andi. Pak Andi kesini. Ibu tahu nggak sih pabrik apa Bu? Pabrik P3 ada katanya. PT MBI ya? MBI ya. Iya, katanya. Ya udah, makasih Bu ya. Iya. Dengan Ibu siapa? Wati. Suaminya? Ibu Ibu namanya Wati. Usia Ibu berapa sih? 56. 58. 58. Iya, lupa. Terima kasih Bu ya. 58 ya. Ngisi baik. Eta tadi tes berobat di Paluran. Tadi bau paluran tadi. Gimana baunya Bu? Bau nggak ya? Enak ya? Mual ya? Enak perut mual. Lagi Bu, deket gini Bu. Maaf. Bau banget Pak. Bau amis. Ya Pak, diceritakan Bapak enggak apa yang ingin Bapak rasakan Pak? Sekarang. Yang tadi pagi-pagi tuh sakit lagi ini kepala pusing. Ya langsung ke sini ngap. Sekarang udah ngap gitu. Karena mencium baunya Pak. Iya, mencium bau. Tadi pagi-pagi ke situ tuh. Sebelumnya Bapak punya sakit apa gitu? Cuman penyakit ya penyakit punya. Penyakit lambung. Penyakit lambung doang. Iya. Tapi kalau ngap enggak. Tapi semenjak ada pencemaran udara ini timbul ngap. sakit yang lain. Ya, kepala sakit, langsung ini ngap jasab. Jangan ada anak berlomba kebanyakan tuh. Air sempat Bapak minum? Air sumur. Sekarang enggak berani. Kemarin diminum juga? Iya, semalam sebelum kejadian bau memang minum. Tadinya nggak ada racunnya gitu. Tapi kalau diteliti katanya bau katanya. Tapi nggak tahu itu. Katanya di seleksi itunya apa tuh airnya dibawa. Tapi hasilnya saya nggak tahu. Oh, belum ada. Bagus atau tidak ada gitu. Sudah berapa hari Pak dampaknya itu Pak? Siapa? Ini dampaknya. Dampaknya? Iya, sudah lama. Sudah lama. Iya. Lagi mulai
masuk rumah sakit tanggal 22 bulan 12. Iya bulan 12. Aju hari Senin tuh kalau nggak salah. Hari Senin lagi saya minta rujukan ke itu apa tuh bidan yang sini yang dulu saya merawat saya di apa tuh di Impus. Hari Senin lagi tuh, malam Senin lagi tuh, saya angot lagi. Tanggal 29. Langsung minta rujukan, dibawa ke rumah sakit RSUD Tangerang. Kalau situ udah baikan. Aduh apalagi dibawa lagi sama Parura, Puskesmas. Pengen tahu apa benar apa bukan keracunan. Ya, udah gitu dibawa lagi apa sekretaris ini pabrik dibawa ke Murni Asih, katanya disuruhnya ke Siloam tanggal berapa tuh, tanggal 8 kalau nggak salah bulan 1 hari Kamis kalau nggak salah. Di sini berangkatnya kalau nggak salah jam 4, katanya disuruh dibawa ke Siloam. Ternyata di Siloam katanya nggak ada dokternya. Kata sekretaris itu yang ngurusin ya. Lalu begitu katanya bahwa dia dibawa pulang lagi sama dia, dibawa ke rumah sakit. Itu apa tuh? Murni Asih. Di situ diperiksa, memang itu kata dokter, memang ini pencemaran udara. Pencemaran kata dokternya. Iya. Dokternya siapa namanya? Iya, nggak tahu saya mana ini. Harapan Bapak biar tidak terdampak seperti ini gimana Pak ke depannya Pak? Ya kalau Bapak mah kalau rasa-rasa Bapak sih memang harus ditutup. Harus ditutup Pak? Iya. Bukan saya menolak jangan usaha di sini ya. Pabrik jangan berjalan, tapi kalau dibilang sama saya nih ke pengalaman saya, kalau masih jalan tetap aja baunya, saya nyedap bau itu. Sekarang juga limbahnya tuh dibawa ke depan, ke belakang. Ada di belakang. Kalau mau dipoto-foto, kalau mau pengen tahu gitu ya, ada di belakang sekarang. Tuh di pohon ceringin, di situ banyak. Semalahan yang di depannya, yang di tengah tuh katanya dikubur. Dipasang gelombang, dikubur katanya, kata orang. Ya ada beko segala tuh. Bapak juga lagi tidur lah di sini, kedengeran. Bapak keluarga berapa orang yang terkena dampak pencemaran? Di sini. Kalau saya sih cuman saya sama anak saya tuh. Tapi ini benar-benar diperiksa ini mah, yang udah ketahuan ini tuh. Itu yang anak itu ya? Pada kuliah. Oh iya. Iya. Oke Pak, nama Bapak siapa Pak? Nama saya Pak Jaka. Pak Jaka? Iya. Oh iya. Pak Jaka usia berapa Pak? 67. 67 tahun ya? Baik, Lahir 58 kalau nggak salah. Baik, terima kasih Pak ya. Yang parah ini tuh kaki tuh. Yang parah. Angkat. Kena airnya kali itu. Terus balik lagi ke sini. Lagi deh. Balik lagi. Ke Depan Bapak, ke depan Bapak. Ya. Oke. Namanya siapa dek? Kiki. Kiki, berapa tahun Ki? 9 tahun. 9 tahun ya. 9 ya. Satu bau, kedua terus kayak keluar rembesan dari tembok ke sawah-sawah masyarakat nih Pak turun. Nah itu baunya tuh sangat nyengat Pak. Tuh mulai dari situ masyarakat merasa sesak. Terus asapnya juga turun ke masyarakat ke depan rumah. Itu nggak bisa Pak keluar rumah kami kalau siang, kalau mereka produksi. Itu produksi waktu sebelum kami demo, itu siang malam Pak, nggak berhenti itu. Nah 24 jam setelah kami demo, itu produksinya hanya di malam hari. Dari mulai jam 3 sore sampai jam 12 malam. Terkait banyak warga yang kena gatal-gatal itu kan apa? Itu Pak, satu karena udara, pencemaran udara, polusi udara dari bahan kimia. Kedua dari air, itu yang bikin gatal-gatal Pak, sama sesak napas. Nah itu gatal-gatalnya berupa gimana? Kayak kemerahan atau apa? Kemerahan terus kayak bentol-bentol gitu Pak, kayak bintik-bintik. Nah gitu terus berair Pak. Nah itu banyak nggak yang kena? Banyak Pak. Nah itu anak-anak sama apa sih? Anak balita ada, orang tua ada, lansia juga ada Pak. Nah itu terjadi di berapa RT? 3 RT ini Pak.
Semua dari satu RW ini kena semua dampaknya. Itu pernah nggak berobat? Udah dibawa berobat, cuman sama lurah kan dibawa ke puskesmas. Nah itu nggak ada reaksinya Pak, tetap aja gatal-gatal, dibawa lagi ke Murni ASI. Nah dari Murni ASI tetap aja nggak ada perubahan Pak. Dan kemarin dibawa ke Eka Hospital anak-anak bayi nih, ya mending ada perubahan lah kalau dari situ udah nggak terlalu gatel. Nah informasinya sekarang pengobatannya diberhentikan itu karena apa? Ya karena ini kalau dari pihak perusahaan udah nggak mau ngobatin lagi Pak, katanya udah nggak sanggup. Nggak sanggupnya karena terlalu banyak atau gimana? Ya mungkin Pak, soalnya mereka cuma bilang saya udah nggak sanggup lagi, katanya udah mundurin, udah angkat tangan katanya ngundurin diri gitu Pak. Kalau kejadian demo sendiri sudah berapa kali teh? Udah 2 kali Pak. Udah 2 kali. 3 kali yang pertama nggak direspon, Ya. kedua baru direspon, dan Yang sekarang kemarin turun lagi Pak, pas hari Senin kemarin turun lagi, tapi ya nggak ada respon sama sekali. Keinginan masyarakat seperti apa sih teh? Pengennya kami sih pabrik ini tutup secara permanen aja Pak, karena udah terlalu banyak korban, terlalu ini juga lingkungan kan tercemar juga, nggak baik, nggak sehat buat masyarakat. Kalau perusahaannya sendiri produksi apa? Limbah B3 Pak, limbah rumah sakit, Pengolahan atau pengolahan limbah lah kalau dari situ udah nggak terlalu gatel. Nah informasinya sekarang pengobatannya diberhentikan itu karena apa? Ya karena ini kalau dari pihak perusahaan udah nggak mau ngobatin lagi Pak, katanya udah nggak sanggup. Nggak sanggupnya karena terlalu banyak atau gimana? Ya mungkin Pak, soalnya mereka cuma bilang saya udah nggak sanggup lagi, katanya udah mundurin, udah angkat tangan katanya ngundurin diri gitu Pak. Kalau kejadian demo sendiri sudah berapa kali teh? Udah 2 kali Pak. Udah 2 kali. 3 kali yang pertama nggak direspon, Ya. kedua baru direspon, dan Yang sekarang kemarin turun lagi Pak, pas hari Senin kemarin turun lagi, tapi ya nggak ada respon sama sekali. Keinginan masyarakat seperti apa sih teh? Pengennya kami sih pabrik ini tutup secara permanen aja Pak, karena udah terlalu banyak korban, terlalu ini juga lingkungan kan tercemar juga, nggak baik, nggak sehat buat masyarakat. Kalau perusahaannya sendiri produksi apa? Limbah B3 Pak, limbah rumah sakit, Pengolahan atau pengolahan limbah rumah sakit. dari rumah sakit mana aja? Ya kurang tahu sih, seluruh Indonesia sih kata dia, kan beliau bilangnya seluruh Indonesia. Indonesia dia tampung. Dia tampung. Nah, teteh kan sebagai warga sini, waktu di mendirikan pabrik tersebut itu dilibatkan nggak ya? Enggak, Pak. Justru kita nggak tahu masyarakat. Nggak ada yang tahu untuk buka pabrik, tahu-tahu udah produksi aja. Masyarakat nggak ada yang tahu. Nah, kalau perizinannya sendiri gimana? Nggak tahu Pak, soalnya nggak ada perizinan sama sekali ke masyarakat. Nah, kalau perhatian dari perusahaan ke masyarakat gimana? Nggak ada Pak. Terus warga di sini dilibatkan nggak kerja di perusahaan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau pekerjanya sendiri dari mana saya? Dari RW sebelah, kampung sebelah Pak. Karena gini Pak, karena udah mencemari lingkungan, kami akan segera melaporkan pihak perusahaan yang telah merugikan masyarakat. Dan juga permintaan tersebut kepada siapa aja teh? Kami minta bantuannya kepada Bapak Bupati dan juga Bapak KDM untuk segera turun menolong masyarakat ini Pak yang sudah terkena dampak oleh pabrik ini. Udah nggak tahan Pak karena bau, dan dari pihak perusahaan intimidasi saya, katanya warga yang kemarin turun untuk demo akan di-LP-kan. Nah maksud di-LP-kan itu dilaporkan ke polisi atau gimana? Iya, katanya mau dilaporin ke polisi dan ada apa sih Kak, pasal-pasalnya katanya gitu. Nah itu karena apa katanya? Karena kita demo nggak ada izin, nggak ada izin tertulis katanya. Itu dari pihak perusahaan teh? Iya. Dari Nah kalau pihak inisialnya sendiri siapa teh? A. Oh inisial A ya? Iya. Oke sip. Tindakan dari kepala desa sendiri seperti apa? Ya alhamdulillah atas laporan warga saya melaporkan adanya penyakit, mereka menduga diakibatkan salah satu perusahaan. Saya langsung hadir untuk membawa masyarakat saya yang kena dampak baik ke rumah sakit terdekat maupun ke rumah sakit di daerah Tangerang. Nah itu tindakannya seperti apa? Apa mendapat perawatan dari rumah sakit atau gimana? Ya langsung dirawat di lab, dicek lab secara
pertolongan pertama kami gunakan klinik yang ada di wilayah Desa Lupang. Nah, untuk yang paling berat itu dibawa kemana, Pak? Ke Eka Hospital di Tangerang Selatan. Itu berapa orang, Pak? Itu kurang lebih baru 4 orang. Itu langsung dari perusahaan, Pak, yang kalau yang ke daerah Tangerang Selatan. Wah, untuk pemeriksaan di masyarakat sendiri kan jumlahnya ini ada belasan, Pak. Nah, untuk pemeriksaan ke masyarakat sendiri dilakukan secara apa oleh Pak Kades? Oh, dari awal itu sudah, Pak, dari Puskesmas Parung Panjang juga sudah. Terus kami bawa ke rumah sakit Mami Asi juga sudah, yang banyakan itu. Ya, alhamdulillah sudah agak mendingan. Nah, yang sekarang ada lagi sampai hari tadi juga ada. Saya langsung arahkan untuk pertolongan pertama ke klinik terdekat. Untuk pendataannya sendiri, Pak Kades, nah itu melibatkan siapa? Apa dari pemerintah desa terjun langsung ke masyarakat atau melalui? Ada kader PKK Posyandu dengan relawan masyarakat, juga ada masyarakat itu sendiri yang melapor. Nah, untuk warga yang bertambah sakit lagi gitu kan, ada warga lain yang sakitnya itu gimana, Pak? Tetap saya arahkan ke rumah sakit. Sementara saya arahkan tindakan pertolongan pertama itu ke klinik terdekat. Oke, Pak Kades, terkait diduga polusi dari perusahaan tersebut. Nah, setahu Pak Kades seperti apa? Jadi begini, berawal dari adanya polusi yang menyebabkan bau sehingga warga saya resah. Kami sudah langsung eksekusi memberikan himbauan terhadap pengusaha untuk tidak bisa menghilangkan bau tersebut. Alhamdulillah dari pihak perusahaan berupaya untuk menghilangkan bau yang sangat meresahkan masyarakat. Nah, pas endingnya seminggu sebelum kejadian kemarin itu memang sudah dianggap berhasil lah, kurang lebih sekitar 80%. Baunya sudah berkurang. Itu saya banyak testimoni juga, warga sering menanyakan ke warga, sering suruh bikin video, masih bau atau tidak, masih bau atau tidak. Nah, seminggu sebelum kejadian itu jawabannya udah tidak terlalu bau masih ada tapi sudah tidak terlalu. Nah, memang warga saya kan prinsipnya bau aja. Nah, seminggu sebelum kejadian itu udah agak reda. Nah, pas seminggu kejadian itu mungkin ada kesalahan teknis dari karyawan. Dia mau membawa tungku itu menggunakan forklift, itu informasinya. Nah, forklift itu langsung mendorong ke tabung, jadi mengakibatkan bocor, itu yang menyebabkan bau. Nah, mau gimana lagi kan kalau sudah bau. Sebetulnya gini Pak, itu perusahaan itu memang sudah sedang posisi ditutup dan dalam pengawasan LH itu sebetulnya. Garis polisnya juga masih ada. Memang karena terlalu bau sehingga masyarakat resah, akhirnya turunlah ke areal pabrik. Jadi setahu Pak Kades sendiri saat ini sudah ditutup gitu? Setahu saya sudah ditutup, sudah dalam proses pengawasan. Artinya pengawasan apa nih yang menjadikan keluhan masyarakat, bau, ya itulah bau harus bisa dihilangkan kan gitu. Pak Kades, kalau keinginan masyarakat kan ditutup total gitu kan, permanen gitu kan, tidak produksi lagi. Nah, menurut Pak Kades sendiri seperti apa? Kalau ranah itu jujur, kalau secara ini memang masyarakat yang menginginkan seperti itu, tapi karena ranah saya tidak sampai ke situ, mungkin saya serahkan ke dinas terkait sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, kurang. Baik Pak Kades, satu lagi, ini kan tidak hanya bau Pak ya, yang sudah dirasakan warga itu termasuk gatal-gatal, terus sesak napas juga begitu ya. Saya kira ini perlunya ada kompensasi dan antisipasi dari pemerintahan desa dan dari perusahaan itu sendiri Pak. Nah, kira-kira langkah-langkah apa aja Pak Kades menyikapi hal ini?
intinya seperti ini Pak Kades, perjuangan Pak Kades sendiri terhadap perusahaan, memperjuangkan masyarakat seperti apa? Ya, langkah pertama ketika terjadi gatal-gatal yang di sekitaran situ, kita langsung konfirmasi ke Dinas Kesehatan setempat dari Puskesmas Parung Panjang. Alhamdulillah sudah terjun dan memberikan arahan harus dibawa ke puskesmas. Ada yang dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah kami laksanakan tersebut, nah kami juga konfirmasi gimana perkembangannya masyarakatnya. Ada yang mengatakan masih dalam tahap pemulihan. Nah, ada lagi kan kejadian sama gatal-gatal juga, langsung saya arahkan ke rumah sakit yang sifatnya ke luar wilayah. Kami berkoordinasi dengan pihak pengusaha tersebut. Kalau pertanggungjawaban dari perusahaan seperti apa Pak? Ya itu sudah dibuktikan pertanggungjawabannya dibawa ke rumah sakit Eka Hospital Tangerang Selatan dengan sistem medical check up sampai ke lab. Dapat info terakhir perusahaan menghentikan kan ya Pak? Menghentikan untuk pengobatan ya tadi ya? Iya. Oh tidak ada. Oh tidak. Tidak ada menghentikan. Kalau memang masih ada yang sakit, desa hadir di tengah-tengah masyarakat. Untuk mempertanyakan itu semua Pak ya? Langsung saya tindak pertama itu ke klinik terdekat. Sudah saya arahkan. Termasuk tadi dan hari kemarin ada 2 orang. Baik Pak Kades, terima kasih atas waktunya. Siap. Maaf dengan Bapak siapa Pak? Siapa Pak? Emrodis Faisal. Ya. Baik, terima kasih Pak Kades. Selamat sore. Orang tua ini saya udah 3 bulan. Sama aja. Sakit mak sakit. Sakit, gatal. Kalau malam bisa tidur nggak? Enggak, gatal terus. Gatal terus. Udaranya gimana mak? Udaranya kalau udah turun ke bawah kayak ditidukan itu kutu. Sesak nggak mak? Ya sesak, pusing kepala. Harapannya mak. Pengen tutup aja itu pabrik. Iya mak. Mudah-mudahan cepat itu ya mak ya, ditanggapi ya.